Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali bin Abdullah qal haddatsana Hafs ibn Ghiyath qal sami'tu Talq bin Muawiyah wa huwa jadduh qal sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin faqalat ud'u Allah lahu faqad dafantu thalathah faqal ihtadarti bihidharin syadidin minan nar. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hafs bin Ghiyath, ia berkata aku mendengar Talq bin Muawiyah, dia adalah kakeknya, berkata aku mendengar Abu Zur'ah dari Abu Hurairah bahwasanya seorang wanita mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa anaknya yang masih kecil. Lalu wanita tersebut berkata, doakanlah ia, berdoalah kepada Allah untuknya. Sungguh aku telah menguburkan 3 anakku. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, engkau sudah berlindung dengan pelindung yang kuat dari neraka. Engkau sudah berlindung dengan perlindungan yang kuat dari neraka. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Hadisnya pernah kita lalui, sama juga, hampir sama. Hadisnya itu tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi sambil membawa anaknya yang masih kecil. Lalu dia meminta kepada Nabi untuk mendoakan anaknya tersebut karena dia sudah kehilangan 3 anaknya yang ia cintai. Dia sudah ditinggal mati oleh 3 anaknya dan dia berharap anak yang dia bawa ini sehat dan hidup, tidak lagi meninggal dunia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar kabar dari wanita tersebut, telah mendengar kabar yang menyedihkan tersebut, Nabi pun berkata kepada si wanita, engkau sudah berlindung dengan perlindungan yang kuat dari neraka. Artinya kematian 3 anakmu itu merupakan pelindung yang kuat dari jilatan api neraka. Artinya bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Faidah hadis ini sama dengan faidah hadis sebelumnya juga. Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah, diantaranya pertama, bolehnya meminta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Ya, contohnya wanita ini mendatangi Nabi sambil membawa anaknya, lalu berkata kepada Nabi, berdoalah kepada Allah untuk si anak ini. Nah, wanita ini mendatangi Nabi ketika Nabi masih hidup, bukan Nabi dalam kubur lalu datang, wahai Nabi doakanlah saya. Nah, ini tidak seperti itu. Yang meminta didoakan kepada orang mati ini bisa mengarah kepada syirik. Ya Bapak ya, ini faedah pertama, meminta didoakan hanya boleh kepada orang yang masih hidup. Kalau sudah meninggal itu diharamkan. Itu faedah pertama. Dan faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, dan ini faedah terakhir, keutamaan orang yang kehilangan anaknya, keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya lalu bersabar. Apa keutamaannya? Dia akan dilindungi dari jilatan api neraka. Dan kalau sudah dilindungi dari jilatan api neraka, berarti dia di mana? Surga. Itu ibunya aja, atau termasuk bapaknya sekalian? Termasuk bapaknya kalau bersabar, dengan syarat sabar. Ya, gitu. sebut. Iya, karena yang datang kebetulan wanita. Kalau yang datangnya ini bapaknya, Nabi akan berkata demikian. Karena ada dalam hadis lain, ada seorang ayah sering datang ke majelis taklim Nabi gitu sambil bawa anaknya. Suatu hari Nabi bilang, mana si ayah itu? Biasanya sama anaknya digendong gitu.
Akhirnya para sahabat menyatakan, oh anaknya meninggal wahai Rasulullah. Dan si bapak ini benar-benar terpukul. Dia nggak keluar-keluar gitu kan. Akhirnya Nabi pun datangi rumahnya, langsung takziah, ngasih hiburan. Lalu kenapa? Bagaimana dengan anakmu? Dia meninggal wahai Rasulullah, dia udah masa sedih terpukul. Maka Rasulullah pun mengatakan, maukah engkau anakmu berdiri di depan pintu surga lalu menunggu kedatanganmu? Sukah engkau seandainya anakmu berdiri di depan pintu surga lalu menanti kedatanganmu? Wah, akhirnya si laki-laki itu pun merasa terhibur. Dia pun tegar dan sabar. Maka Bapak, intinya tegar dan sabar itulah yang bisa mengantarkan kita ke surga. Ya, jadi cobaan musibah itu sebenarnya menguji kita. Kita ini sabar atau enggak? Kalau kita sabar, pahalanya besar. Tapi kalau kita mengeluh dengan lisan kita, hati kita nggak dapat apa-apa. Maka penting bersabar. Ya, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.